Selamat pagi, siang, selamat sore, malam, atau bahkan subuh. Jawab saja tergantung kapan kalian mendengarkannya. Ini pertemuan pertama kita ya di podcast aku. Podcast yang aku beri nama Pot Yurin. Ngomongin tentang nama, gak ada yang spesial sih dari nama itu. Nama yang tiba-tiba hadir di pikiran aku pas gosok gigi tadi. Lucu sih bikin nama kok terinspirasi dari hal-hal yang secara tiba-tiba. Oh ya, biar akrab, kalian bisa panggil aku Ayu ya. Soalnya aku bukan tipikal orang yang suka ngebuat nama pena gitu. Paham gak sih? Iya, nama pena yang bukan bagian dari nama aku. Hah, kenapa? Oh, kamu nanya kenapa? Sederhana sih. Aku harap ketika karya aku didengar banyak orang, bakal ada sebuah pertanyaan yang diutarakan oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang di dunia. Nggak jauh-jauh deh. Di Indonesia aja ya, di Indonesia, lingkaran kita masih dalam negara kita. Pertanyaan yang menanyakan, siapa sih Ayu Intar ini itu? Dan itu adalah yang sangat aku nantikan. Entah sampai kapan. Nantiin aja terus. Yang penting mulai aja dulu. Karena pertanyaan itu gak akan keluar dari orang-orang, gak akan ada yang mempertanyakan demikian kalau aku gak memulai suatu hal yang membuat aku ditahu oleh banyak orang. Gimana? Oh, kamu mau nemenin aku? Nemenin sampai aku bakal dengar pertanyaan itu? Iya. Silahkan, gak apa-apa kok. Yang penting stay ya. Aku sangat berterima kasih kalau kamu mau untuk itu. Dan juga aku mau pertanyaan itu sampai ke telinga orang tua aku. Ya, itulah alasan terbesar kenapa aku tidak ingin membuat nama pena. Aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih pada teman-teman aku, keluarga, terkhusus orang tua yang selalu ngedukung aku buat berkarya. Tanpa kalian, Pot Yurin gak akan ada, gak akan kalian dengar. Hari ini, saat ini gak akan kalian dengar. Jujur aja, udah lama banget aku mau buat podcast ini. Sejak akhir 2018 atau awal 2019, entahlah, udah lama banget pokoknya. Aku kurang percaya diri aja saat itu. Yang saat ini orang bilang insecure ya. Iya, aku insecure pada saat itu. Aku gak yakin aja kalau podcast aku bakal ada yang denger, bakal ada yang suka. Tapi suatu waktu ketika aku nge-record quotes aku, puisi aku di story WA, ternyata banyak banget orang yang nanggepin itu positif dan minta aku buat podcast ini. Kata mereka, "Yuh, gimana kalau kamu buat podcast aja? Suara kamu kayaknya keren di sana deh. Enak banget didengar kalau pada saat aku kesusahan tidur." Aku mikir lagi lah. Perasaan aku pengen ngebuat podcast pada saat 2018 kemarin kembali menguak dan menguasai pikiran ini. Iya, itu bukan suatu hal yang sangat besar dan perlu aku
permasalahin sampai aku kesusahan tidur pada saat mikirinnya. Aku tahu, tapi tetap aja aku butuh waktu. Aku butuh waktu buat nentuin apa yang bakal jadi pilihan aku ke depannya. Proses pembuatan podcast ini gak seinstan yang kalian pikirkan. Aku mikirin ini udah dari sebulan. Dan ya, mungkin ini adalah pilihan aku. Semoga pilihan aku adalah pilihan yang tepat. Dan juga aku mau jadiin podcast ini sebagai tempat aku berkeluh kesah selain Wattpad. Dari 2018 kemarin, tempat aku mencurahkan isi hati itu cuma Wattpad. Gak ada tempat lainnya lagi. Kalau kalian mau baca, kalian boleh mampir di Wattpad aku dengan judul The Fuck Love. Covernya warna ungu ya. Nanti kalian bakal ketemu sama tulisan-tulisan aku di sana. Dan pada akhirnya, dari semalam itu aku mikir, jawabannya adalah ya udah, aku akan memulai semuanya. Memulai hal yang sejak dulu aku inginkan. Dan semoga kedepannya ini bakal terus berlanjut. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh tempat cerita, tempat mencurahkan keluh kesah dia. Apalagi sekarang itu lagi ini ya, pandemi, belum bisa ke sekolah, jadi masih nggak ketemu sama teman-teman, masih ya kalau ada masalah ya udah pendem sendiri. Mau cerita kita nggak bisa seperti biasanya. Kalau kita ketemu sama temen ya udah kita ceritain semuanya, semua hal yang menghampiri kamu, semua hal masalah yang tengah berlomba-lomba di kehidupan kamu datang satu persatu. Nggak akan seasik itu kalau kita cerita lewat HP, nggak akan seasik itu kalau kita ceritanya lewat sosial media. Tetap aja ada perasaan yang mengganjal. Dan itulah kadang kalian mikir, ya ceritanya nanti aja deh. Sampai pada akhirnya nggak akan cerita kan? Pendem aja sendiri. Kenapa ragu? Kalau kalian mau cerita tapi nggak mau ngisi identitas kalian, tenang aja, nanti aku samarin kok. Aku janji bakal jadi pendengar yang baik buat kalian. Nggak janji sih, takutnya nggak bisa nepatin. Jadi lebih tepatnya aku berusaha jadi pendengar yang baik buat kalian. Jadi kalau kalian ada masalah, kalian bisa cerita di email aku. Di kesempatan lain kita bahas sama-sama ya. Kalau aku punya solusi pasti aku kasih tahu ke kamu, pasti. Atau seenggaknya kamu udah lega lah, udah bisa ngeluapin itu. Apalagi nggak semua orang sama ya. Ada yang punya teman yang bisa ngertiin, yang ada buat kamu. Ada juga yang gak punya teman. Ya terkadang aku ngerasa demikian sih. Padahal aku tuh punya banyak teman, tapi gak ada yang bener-bener ngerti gimana sih aku itu. Ya terkadang demikian. Oh ya, aku juga mau nanya sama kalian, are you okay? Bukan cuman fisik kamu, kesehatan kamu, tapi itu. Iya, itu. Iya, tepat sekali. Nggak salah lagi. Sesuatu yang kerap kali kamu sembunyikan dari orang-orang.
hatimu yang aku maksud. Masih rapuh, masih mencoba kembali utuh meskipun itu takkan mampu. Sudah berapa banyak kebahagiaan yang kamu ciptakan hanya semata-mata menyembunyikan hati yang hancur itu. Sudah, hentikan semuanya. Sudah saatnya kamu berbahagia tanpa luka. Gak capek apa pura-pura terus? Aku aja yang lihat capek. Masa kamu enggak? Atau kamu masih bertanya-tanya sama diri kamu? Sudah bahagiakah aku? Atau bahagiakah aku karena sudah terbiasa dengan skenario yang aku ciptakan sendiri? Jika kamu masih belum menemukan jawabannya, coba simpan sejenak benda pipi yang tengah kamu tatap ini. Berikan jeda kepada dirimu untuk berpikir dan menemukan jawabannya. Tanpa kamu sadari, segala sesuatu yang kamu lakukan berawal dari pikiranmu. Misalnya ya, kamu terpikir untuk mengambil headset. 5 detik kemudian pasti kamu akan mengambilnya. Percaya deh. Coba aja kalau nggak percaya. Aku aja nih, tadi tuh nggak niat buat nge-record podcast aku, nggak ada niat sama sekali. Aku tuh lagi gimana ya, lagi banyak-banyaknya tugas. Apalagi ini masih masa transisi ya, masih masa dari aku gabut dulu, nggak ada sama sekali kerjaan pas tamat SMA, dan sekarang jadi maba. Itu tuh bener-bener kehidupan aku berubah banget, sumpah. Serius deh, tugas ngalir datang satu persatu. Tapi tadi sebelum aku mandi, iya aku belum mandi. Ini aku nge-recordnya sekitar jam 6:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi tuh aku ngomong-ngomong doang, ya menyuarakan isi hati aku ngomong gimana ya kalau gini. Kayaknya aku pengen nge-record deh. Ya udah, aku nge-record ini tanpa teks. Yes, you're right. Sebenarnya udah ini ya, aku udah nge-record beberapa kali, cuman nggak ada yang srek di hati. Maksudnya masih banyak yang salah kalimat, salah ucap. Banyak juga yang aku nggak masukin di suara aku kemarin, sekitar 17-18 menitan ya. Jadi makanya aku kayak udah tahu gimana aku bakal ngomong ke depannya tanpa teks. Iya. Kamu istirahat yang baik ya, istirahat yang cukup. Selalu bahagia. Jika kamu sudah melakukan itu udah lebih daripada cukup bagi aku. Hari ini aku terpikir tentang dia yang berhasil membuatku kembali bahagia setelah melewati masa yang semu. Entahlah, aku juga tidak tahu bagaimana perasaannya, sedang memikirkanku atau tengah sibuk dengan dunianya. Perlakuan dia yang kerap kali menanyakan keberadaanku, kesehatanku, yang selalu nge-support aku setelah orang tua aku, secara gak langsung membiarkan perasaan ini tumbuh, sekalipun kita tidak pernah bertemu. Kemarin ada salah seorang temen yang bertanya sama aku, sebut saja dia Mermaid. "Yu, kenapa kamu bisa menyimpan rasa padanya? Memberikan sepenuh waktumu padanya?
padahal kamu belum mengenalnya dengan baik. Bahkan kamu tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah melihat wajah aslinya, tidak pernah tahu bagaimana dia dalam kenyataan. Berat juga ya pertanyaan si mermaid. Maaf kalau kalian ada yang tersinggung dari pertanyaan dia. Mermaid emang gitu, orangnya tuh kalem banget, asli parah. Tapi sekali ngomong, sekali nanya, pertanyaannya dia tuh sesuatu yang nggak pernah kita pikirin. Kita nggak bakal tahu kalau ada pertanyaan semenyakitkan itu yang menghampiri. Jadi aku berpikir banget sampai malam kemarin aku tidurnya tuh sekitar jam 2 atau jam 3 karena mikirin itu. Dan akhirnya aku menemukan jawaban yang tepat untuk diri aku, nggak tahu untuk dia sih. Karena ketika aku udah mulai suka sama orang, nggak cuman aku percaya kalian juga demikian. Perempuan tuh emang suka gitu. Kalau kita udah suka sama orang, logika udah nggak kepake lagi, hati yang menguasai. Ngerasa semua tindakan yang kita lakuin benar, padahal orang lain belum tentu menganggapnya benar. Aku jawab, aku nyaman saat bersama dia, meskipun bersama dalam konteks yang berbeda. Maksudnya bersama hanya saling meminjamkan waktu. Aku merasa bahagia ketika dia kerap kali menanyakan pertanyaan sederhana yang kini menjadi kesukaanku. Sudah makan? Makan kalau belum. Percuma bahagia kalau tubuhmu tersiksa. Itu katanya. Hati perempuan itu lemah banget. Asli. Ia tidak akan tahu di mana hatinya akan berlabuh. Perhatian kecil darimu bisa saja membuat aku menaruh harapan yang secara sadar atau tidaknya disimpan dan pada akhirnya menjadi luka. Iya, luka ketika menerima kenyataan bahwa aku hanyalah orang yang kamu temui di waktu luang. Kamu segera kasih aku kepastian ya. Aku gak mungkin ngomongin secara langsung sih ke kamu. Gak mungkin lah aku kayak ngechat pada saat kita teleponan aku bilang, kasih aku kepastian dong. Ya, enggak. Aku harap kamu dengerin podcast aku ya, dan segera peka. Meskipun aku tahu kamu bukan tipikal orang yang membuang waktu kamu percuma hanya untuk dengerin podcast. Kamu bukan tipikal orang yang seperti itu. Ya, kali aja kamu tahu aku buat podcast dari teman-teman aku, dan buka deh. Pas tahu isinya bahwa aku ngungkapin perasaan yang tidak bisa aku ungkapin ke kamu jadi sadar. Aku juga punya hati. Dalam hatiku ada perasaan. Aku sama seperti perempuan lainnya. Perasaan yang makin hari makin tumbuh membesar tanpa aku sadari. Perasaan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Tapi aku gak bisa maksa juga sih. Itu hak kamu. Entah kamu mau memilih bertahan atau pergi. Aku gak bisa maksa untuk kamu tetap stay sama aku. Hanya saja, dalam keadaan sadar, aku memintamu pergi apabila tidak berniat menjaga hati ini. Paham sampai sini? Sakit sih.
Sakit banget. Aku ngomong dalam keadaan sadar. Aku mencoba melawan perasaan aku dengan ngomong itu. Tapi percaya, itu jauh lebih baik daripada kamu memilih pergi setelah telah bergantung padamu. Bener-bener ngerasa hidupku itu sepenuhnya ada sama kamu. Gak tahu akan gimana sakitnya. Sampai mungkin aku gak ingin melanjutkan hidup. Lebay sih, tapi itulah kenyataannya. Seperti yang aku bilang tadi, logika udah gak kepake kalau udah jatuh cinta. Terima kasih udah dengerin podcast aku. Jadiin podcast aku sebagai teman tidur kamu, sebagai teman perjalanan kamu, sebagai teman nyetrika kamu, teman lipat baju, teman saat kamu kesusahan untuk kembali melanjutkan apa yang tengah kamu perjuangkan. Makasih udah meluangkan waktu berhargamu untuk aku. Oh iya, kamu. Iya, kamu. Nunjuk diri lagi. Siapa lagi yang aku maksud selain kamu? Kenapa belum tidur juga? Ini udah pergantian hari bukan sih? Aku yakin kamu dengarnya pasti pada saat kamu kesusahan untuk tidur. Kenapa? Ada masalah lagi? Udah aku bilang tadi, cerita sama aku. Nggak akan kelar masalahnya kalau kamu cuma mendem. Sakitnya tuh bahkan makin menumpuk. Aku pribadi sih gitu ya. Tidur Gi. Podcastnya udah selesai kok. Mimpi yang indah ya. Kan udah aku bilang. Dia bilang, percuma bahagia kalau tubuhmu menderita. Jangan terlalu nyakitin tubuh kamu, dia juga butuh istirahat. Tubuh kamu yang terlihat baik-baik aja pada kenyataannya belum tentu baik-baik aja. Tubuhmu gak bisa berbicara untuk mengatakan dia lelah. Kamu harus bisa menyesuaikan diri. Meskipun esok pagi ada 2 pilihan, kamu kembali melanjutkan mimpi atau mulai menjadikan mimpimu kenyataan. Kata orang-orang sih gitu ya. Tapi tetap aja pada malam hari itu waktunya untuk mengistirahatkan tubuhmu. Di pagi hari udah beda lagi ceritanya. Sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Doain Potyurin bisa aku kembangin, nggak berhenti sampai di sini aja. Ya, aku harap demikian. Bye bye. Aku mau minum dulu, haus. Habis ini baru deh kita melanjutkan pekerjaan yang tertunda tadi. Kamu minum ya kalau haus, makan kalau lapar. Ntar kalau kamu nahan haus, dehidrasi loh.